Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas sedikit bocoran ya, bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 nanti yang kemungkinan akan berubah ya, berubah dan berlakunya nanti di tahun 2024 gitu. Jadi, eh, tapi di sini eh, pendapat pribadi ya, saya tidak mewakili instansi manapun. Jadi ini sekedar gambaran awal saja, kira-kira nanti seperti ini loh perubahan penghitungan PPh pasal 21-nya, seperti itu. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Jadi, eh, ini adalah rancangan ya, atau wacana perubahan tarif di PPh pasal 21. Nah, kalau yang kita ketahui sekarang, PPh pasal 21 itu kan cara menghitungnya mulai dari gaji, tunjangan segala macam, dijumlahkan semuanya. Kemudian baru setelah itu ketemu penghasilan bruto ya, ketemu penghasilan bruto sebulan, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan sebagainya. Baru nanti ketemu penghasilan neto sebulan. Nah, dari situ eh, dikali 12, kemudian dikurangi PTKP dan sebagainya, ketemu PPh terutang 21 setahun, kemudian dibagi lagi dengan 12 bulan. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita akan coba praktek, perbedaannya kira-kira seperti apa. Nah, kalau yang sekarang nanti, yang kemungkinan nanti akan berubah di tahun 2024 adalah penghitungan PPh pasal 21 sekarang menggunakan tarif efektif. Jadi tidak ada lagi yang namanya tarif progresif, tidak ada yang namanya biaya jabatan segala macam. Jadi langsung nanti penghasilan brutonya penghasilan bruto bulan itu berapa, kemudian langsung dikalikan tarif efektifnya berapa. Jadi lebih sederhana, lebih simpel, dan harusnya tidak terlalu banyak penghitungan ya gitu. Kan kalau pasal 21 itu kan em, simulasinya banyak banget, mulai dari misalkan kalau dia resign, meninggal, bekerja tidak dari awal tahun, pindah cabang, kemudian eh, meninggalkan Indonesia selama-lamanya, kemudian belum lagi misalkan ada yang namanya penambah pengurang, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan segala macam, kalau ditambahkan itu seperti apa dan sebagainya ya, gitu. Nah, jadi di sini kalau nanti ya yang nanti akan berubah itu dia menggunakan TER. TER itu adalah tarif efektif rata-rata gitu ya. Nah, TER ini itu akan dibagi menjadi tiga, TER A, TER B, dan TER C. Nah, perbedaannya adalah berdasarkan PTKP-nya. Jadi kalau misalkan pegawai tersebut, dia PTKP-nya itu adalah TK0, TK1, ataupun K0, maka dia masuknya adalah tarif di TER A. Sementara kalau yang di B itu adalah untuk PTKP yang TK2, K1, TK3, dan K2 gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah saya gitu ya, misalkan status PTKP saya menikah dengan dua tanggungan, artinya kan itu berarti K2 ya. Nah, kalau K2 berarti saya nanti masuknya di TER B ini. Sementara kalau TER C adalah untuk yang K3, kawin dengan tiga tanggungan. Nah, masing-masing TER ini, TER A, B, C ini, itu akan ada semacam lapisan tarif ya. Dan ini berdasarkan penghasilan brutonya. Jadi, sekali lagi ya, ini bukan eh, perubahan tarif yang resmi gitu, belum belum resmi ya, belum resmi atau tidak resmi. Cuman ini sekedar sebagai pembuka saja, kira-kira kemungkinan karena belum ada PMK-nya juga ya. Jadi PMK-nya mungkin akan terbit beberapa minggu ke depan. Nah, ini sebagai tambahan informasi aja. Kalau misalkan nanti sudah ada PMK yang resminya, nanti akan saya coba bantu jelaskan lagi gitu. Nah, untuk bagian tetap gitu ya, misalkan katakanlah tadi gaji misalkan bulan Juli gitu ya, gaji bulan Juli saya adalah 8 juta. Kemudian PTKP saya tadi adalah K2. Maka 8 juta ini berarti kan penghasilan brutonya ya, 8 juta untuk lapisan penghasilan bruto antara 8 juta sampai dengan 9.500.000 itu tarifnya adalah 2%. Artinya pasal 21 saya berapa ya? Sudah 8 juta 8 juta sekian gitu ya misalkan.
Kalau pas 8 juta berarti kenanya 1,5. Kalau 8 juta lebih Rp1 kenanya 1,5. Gitu. Jadi kenanya adalah langsung, misalkan kalau 8 juta kali 1,5%, itu adalah PPh pasal 21 saya bulan tersebut. Gitu. Jadi langsung ya, jadi tidak ada yang namanya PTKP segala macam. Gitu. Kita akan coba buat simulasi, misalkan PPh 21 yang sekarang gitu ya, misalkan tahun 2023 gitu misalkan. Katakanlah tadi ya, penghasilan brutonya adalah sebesar ini, 8 juta. Gaji gitu ya, misalkan 8 juta. Jadi kita pakai yang lama dulu, misalkan katakanlah gaji, kemudian eh, tunjangan ya, tambahan tambahan tunjangan, misalkan tunjangannya adalah 2 juta misalkan. Oke, kemudian penghasilan brutonya ini berarti 8 juta ditambah 10 ya. Oke, seperti ini. Kemudian em, ada pengurang biaya jabatannya adalah 5% ya, dari penghasilan bruto. Maksimal 500.000 per bulan. Kemudian misalkan ada iuran pensiun, misalkan katakanlah 100.000 ya iuran pensiunnya. Oke, kemudian jumlah pengurangnya di sini. Oke, kita geser. Jumlah pengurangnya berarti ini ditambah ini. Oke. Penghasilan netonya berarti penghasilan neto sebulan ya. Berarti ini dikurangi 600.000. Penghasilan neto setahun ini kita asumsikan kali 12. Oke, 12. Kemudian katakanlah PTKP-nya tadi ya. PTKP-nya itu adalah eh, K2 misalkan. K2 itu berarti eh, diri sendiri, menikah, dan 2 tanggungan. Berarti di 54, menikah 4,5 juta lagi, kemudian 2 tanggungan berarti 2 kali 4,5. Oke, kita jumlahkan. Ini PTKP-nya 67.500 ya. Nah, di sini penghasilan kena pajaknya atau PHKP-nya berarti penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. 45.500. Nah, PPh 21 terutang berarti kan karena di bawah 60 juta ya, di bawah 60 juta ke ini kita kalikan 5%. PPh 21 sebulan berarti ini dibagi dengan 12. Nah, ini adalah PPh pasal 21 misalkan katakanlah masa Oktober gitu ya, Oktober 2023 misalkan. Kurang lebih seperti ini. Oke, nah, kita coba bandingkan dengan kalau misalkan kita menggunakan tarif efektif rata-rata tadi ya, gitu. Kita asumsikan berarti penghasilan brutonya itu ada di angka 10 juta di sini. Kita geser, kemudian K3 ya, statusnya K3, sorry, K2. K2 itu berarti nanti di ter B di sini, K2 ter B, kemudian kita cari 10 juta. Nah, angka 10 juta itu berarti di lapisan ke sini ya, 2,5%. Nah, asumsinya berarti misalkan ini yang terbaru ya, ini yang aturan lama, yang nanti aturan terbarunya, misalkan PPh Januari gitu ya, misalkan 2024, misalkan katakanlah ini masih sama ya, misalkan ini ya, em, maka nanti langsung di sini PPh terutangnya
status PTKP-nya dulu ya. Status PTKP-nya misalkan tadi K2, maka dia menggunakan TRB ya. TRB kemudian tarif berapa? Yang ini berarti ya, yang antara 9.500.000 sampai dengan 10 juta. Nah, dari sini berarti dia menggunakan tarif sebesar 1,75, maka PPh 21 Januari atau sebulan ini ya, bulan ini berarti langsung ini kita kalikan 1,75 gitu. Nah, secara hitung-hitungan relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan aturan yang existing sekarang. Selisihnya yang lama itu kan sorry. Aturan lama itu segini, aturan aturan barunya itu segini. Jadi ada selisih yang jelas lebih kecil ya dibandingkan dengan aturan yang lamanya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sekitar hemat 13.000 lah ya, kurang lebih. Itu kalau misalkan dia ini ya, jadi em, apa namanya, filtrasinya itu yang jelas dari PTKP dulu ya. Jadi PTKP-nya dulu kira-kira apa, kemudian nanti dari penghasilan brutonya. Cuman ini sendiri penghasilan bruto ya, bukan penghasilan kena pajak atau kalau bruto artinya ya semua pendapatan dia satu bulan tersebut itu kira-kira berapa, termasuk juga nanti ketika ada natura ya. Jadi misalkan penghasilan yang sifatnya cash, benefit in cash dan benefit in kind berupa natura tadi atau kenikmatan itu dijumlahkan semuanya, ketemu pendapatan brutonya berapa, nanti baru setelah itu sorry, ternyata oh maaf salah, bukan 1,75 ya, maaf. Karena dia di lapisan, karena dia di ini C, kita berarti yang ini. eh ada kesalahan tadi. TRB K2 itu 2,5. 2,5 berarti ini kita ganti ke 2,5. Oh, ternyata aturan barunya lebih tinggi ya, gitu, 250.000 dibandingkan dengan yang lama. Jadi ada selisih kenaikan memang, gitu. Cuman ya balik lagi ya, saya nggak tahu apakah ini bakalan resmi atau tidak ya. Eh, yang jelas nanti akan menggunakan sistemnya akan seperti ini. Tarif efektif rata-rata, cuman yang belum dipastikan adalah ini ya nilai-nilai di sininya gitu. Jadi ini bukan sebagai patokan, loh kok katanya angkanya segini, tarifnya enggak. Ini cuman sebagai informasi awal saja bahwa nanti ke depannya pasal 21 cara menghitungnya kurang lebih akan seperti ini. Dan bukan cuma pegawai ya, ada juga harian. Jadi kalau harian itu kalau kurang dari 450 kenanya 0%, tapi kalau yang di atas itu sampai 2.500.000 kenanya 0,5. Kalau yang bukan pegawai juga sama ya. Kalau dulu kan kalau bukan pegawai harus kita kalikan 50% dulu. Nah, kalau sekarang tarif efektif rata-ratanya itu menyesuaikan ya. Ada yang 1% dan seterusnya sampai tertinggi 35%. Gitu. Teman ini balik lagi ya, sekali lagi eh, angka di sini itu belum final, belum pasti karena kita masih tunggu kira-kira aturan yang resminya seperti apa. Sampai nanti terbit ini ya tarif-tarif di sini. Gitu. Ini sebagai em, simulasi aja, wacana aja, kurang lebih seperti itu nanti yang akan terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan aturan lama kan agak panjang ya di sini ya. Sebentar kalau aturan barunya cukup berapa PTKP-nya, berapa pendapatan brutonya, berapa TER-nya ini ya, TER B ini berarti kan di sini tadi ya, TER B ini sampai sini ya, berarti 10 juta itu 2,5 gitu, untuk K2. Kalau misalkan K3 gimana? K3 berarti yang tadi ya, yang ini. Gitu. Semakin besar PTKP berarti semakin kecil dong tarifnya. Iya, karena kan ya balik lagi ya, kayak dulu kan juga gitu. Jadi semakin besar PTKP-nya, semakin kecil pajaknya. Gitu. Jadi dia menyesuaikan ya, menyesuaikan eh, kalau ini TK0, K0, TK1 ini relatif tarifnya lebih kecil gitu ya, lebih besar gitu di sini.
asumsi ya, dengan asumsi sama-sama 10 juta, ini juga sama. Nah, yang ter A itu tarifnya 3%, yang ter B itu 2,5%, yang ter C itu 1,75. Jadi semakin besar PTKP, semakin kecil juga tarif pajaknya. Itu kan sama ya dengan aturan lama seperti itu juga. Karena PTKP itu sebagai pengurang pendapatan netonya dia. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Cara menghitung yang nanti kemungkinan akan seperti ini ya. Kita masih tunggu aturan teknis PMK-nya nomor berapa. Kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan harusnya akan terbit. Jadi ini sebagai pembuka saja, kurang lebih seperti ini loh. Nanti aturan terbarunya akan seperti ini. Jadi untuk angka-angka ini jangan langsung dipercaya dulu karena bisa jadi akan berubah ya, menyesuaikan di aturan terbarunya nanti. Oke, demikian informasi khususnya bagi Anda yang mungkin masih menunggu kira-kira seperti apa sih nanti perubahan di pasal 21-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Yang jelas penghitungannya akan relatif lebih simpel, lebih sederhana, tidak ada lagi yang namanya accrual gitu ya, misalnya oh dikali 12, dibagi 12 lagi dan sebagainya, pengurang PTKP segala macamnya, cukup nanti pendapatan brutonya berapa, terus kita pilih di tabel yang mana ya yang menyesuaikan dengan pendapatan bruto kita tadi. Kalau misalkan pas 10 juta ya sudah kemungkinan tadi kena tarif yang 2,5% tadi. Menyesuaikan dengan PTKP-nya ya tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.